Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Fitriani Kaher, SST MKOS, dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir pada presentasi malam ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febrina Iklila Zari dari STRTLM Rek-A sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini, yaitu oleh kelompok 3 mata kuliah instrumen klinik dengan materi automatic centrifuge. Untuk anggota kelompok dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dian Ngesi Pinuji dengan NIM P1337434324003. Perkenalkan, nama saya Revaliana Naura Rifkiantoro dari NIM P133374343240004. Perkenalkan, saya Fania Amanda Putri dengan NIM P1337434324021. Perkenalkan, nama saya Najmi Faraisnani dengan NIM P1337434324058. Yang pertama ada pengertian automatic centrifuge. Automatic centrifuge adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan densitas melalui gaya sentrifugal. Alat ini menggunakan motor listrik yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk menciptakan gaya sentrifugal yang memisahkan zat padat dari cairan. Dengan pengaturan otomatis, pengguna dapat menyesuaikan kecepatan dan waktu operasi sesuai dengan kebutuhan analisis yang meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil. Prinsip automatic centrifuge adalah menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan mesin otomatis untuk memisahkan partikel-partikel yang berbeda dalam suatu sampel berdasarkan kepadatan atau berat jenisnya. Proses ini berlangsung dalam tabung atau silinder yang berputar pada kecepatan tinggi. Selain itu, sentrifuge mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang selanjutnya ada fungsi automatic centrifuge. Nah, yang pertama yaitu memisahkan partikel atau sel darah dari darah untuk memperoleh plasma atau serum. Yang kedua ada memisahkan pengendapan protein dalam pemeriksaan kimia. Yang ketiga ada untuk mendapatkan elemen seluler berkonsentrasi tinggi berdasarkan komponen lainnya untuk pemeriksaan mikroskopik atau pemeriksaan kimia. Yang selanjutnya ada memisahkan komponen lipid dan komponen lainnya dari plasma ataupun serum. Automatic centrifuge ini ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ada general purpose centrifuge. Ini untuk pemisahan sampel urin, serum, dan cairan yang tidak larut, memiliki kecepatan 0 sampai 3000 rpm dan menampung sampel 5 sampai 10 mili. Yang kedua ada microcentrifuge atau microfuge. Microcentrifuge dapat menampung sampel dalam ukuran kecil yang berkisaran antara 0,5 sampai 2,0 mili. Yang ketiga ada specialty centrifuge. Alat digunakan untuk keperluan spesifik di laboratorium klinik, seperti sentrifuge mikrohematokrit serta sentrifuge bank darah. Jenis automatic centrifuge yang selanjutnya itu ada ultracentrifuge. Alat ini berkecepatan tinggi berputar dengan 50.000 rpm dengan sistem pendingin untuk menjaga suhu sampel. Ultracentrifuge ini terdiri dari preparatif untuk isolasi biomolekul dan analitik untuk analisis sedimentasi umumnya digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada refrigerated centrifuge, berkecepatan tinggi, berputar dengan 0 sampai 20.000 rpm. Centrifuge ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga perputaran agar sampel tetap dingin. Selanjutnya ada bagian-bagian automatic centrifuge. Yang pertama itu ada rotor. Bagian ini adalah bagian yang berputar di dalam centrifuge, merupakan tempat dari tabung sampel diletakkan. Yang kedua ada motor, yaitu bagian yang menghasilkan gaya putar untuk menggerakkan rotor.
Yang ketiga ada tabung sampel, merupakan wadah yang menampung sampel yang akan diproses. Yang keempat ada chamber, yaitu bagian terluar yang melindungi komponen internal sebagai ruang yang menampung sampel. Yang kelima ada panel kontrol, yaitu bagian untuk mengatur parameter seperti kecepatan atau RPM, waktu, suhu, dan parameter lainnya. Selanjutnya itu ada layar display, yaitu bagian yang menampilkan informasi tentang proses sentrifugasi secara real-time guna memudahkan pemantauan proses. Yang ketujuh ada penutup atau lid, yaitu penutup sentrifuge yang dilengkapi dengan sistem pengunci otomatis selama sentrifuge sedang berputar. Yang ke-8 ada body. Body atau rangka sentrifuge melindungi komponen internal dan memberikan struktur pada alat. Yang ke-9 ada latch atau kait. Bila tabung pecah atau terjadi masalah lain pada sentrifuge saat sedang beroperasi, kait ini yang menjaga tutupnya supaya tetap tertutup. Selanjutnya ada cara kerja automatic centrifuge. Yang pertama itu ada persiapan awal. Pastikan sentrifuge ditempatkan di permukaan datar dan stabil. Lalu sambungkan alat ke sumber listrik dan nyalakan tombol daya. Selanjutnya ada persiapan sampel. Masukkan sampel ke dalam tabung sampel, kemudian tutup tabung dengan rapat. Ketiga yaitu penempatan tabung di rotor. Letakkan tabung di dalam rotor yang ada di dalam chamber sentrifuge. Keempat, pengaturan parameter. Atur kecepatan, waktu, dan parameter lain yang diperlukan untuk proses sentrifugasi melalui panel kontrol. Kelima, ada proses sentrifugasi, yaitu tutup chamber dengan rapat, tekan tombol start pada panel kontrol untuk memulai proses. Motor akan memutar rotor dengan kecepatan yang telah ditentukan. Yang keenam, yaitu penghentian proses. Tunggu hingga rotor berhenti sepenuhnya sebelum membuka penutup. Setelah rotor berhenti, buka penutup dengan hati-hati. Yang ketujuh, yaitu pengambilan sampel. Ambil tabung dari rotor dengan hati-hati. Setelah semua proses selesai, matikan alat dan cabut kabel dari stop kontak. Selanjutnya ada cara penggunaan automatic centrifuge. Yang pertama adalah menyiapkan larutan yang akan dimurnikan atau yang akan disentrifugasi. Yang kedua, sambungkan centrifuge pada aliran arus listrik. Yang ketiga, nyalakan centrifuge. Yang keempat, buka penutup centrifuge. Yang kelima, masukkan tiap tabung dengan ukuran yang sama ke dalam lubang centrifuge secara seimbang. Yang keenam, tutup kembali penutup centrifuge. Lalu, set atau atur waktu yang diperlukan. Yang ke-8, tentukan pula kecepatan rotasi putaran atau RPM yang diinginkan. Yang ke-9 ada tekan tombol start untuk memulai memurnikan larutan tersebut. Yang ke-10, setelah pemurnian selesai, ambil semua larutan dalam tabung yang telah dimurnikan dengan cara mengambilnya secara berseling dan berlawanan. Selanjutnya ada kesalahan dalam penggunaan automatic centrifuge. Yang pertama itu memilih material tabung centrifuge yang salah. Memilih tabung yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakstabilan saat berputar dan mengakibatkan kerusakan pada alat dan hasil yang tidak akurat. Yang kedua ada pengaturan kecepatan centrifuge yang salah. Menetapkan kecepatan di luar spesifikasi rotor dapat menyebabkan kegagalan operasional centrifuge. Yang ketiga ada tabung tidak rata atau terlalu penuh. Ketidakseimbangan tabung dapat menyebabkan getaran berlebih dan bahkan kerusakan pada sentrifuge. Tabung harus ditempatkan secara simetris dan tidak melebihi kapasitas maksimum. Yang keempat, tidak memperhatikan umur tabung sentrifuge. Tabung yang sudah tua atau usang dapat mengakibatkan kecelakaan serius, termasuk pecahnya tabung saat berputar. Yang kelima, mengabaikan sterilisasi dan pembersihan tabung sentrifuge. Kebersihan tabung sangat penting untuk mencegah kontaminasi sampel. Prosedur pembersihan yang tidak dilakukan dapat mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya ada kelebihan menggunakan automatic centrifuge. Yang pertama itu mudah dalam pengoperasian. Dalam
Pengoperasian sentrifus memungkinkan pengguna untuk mengatur program dengan mudah dan cepat. Fitur ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengaturan. Yang kedua, ada memiliki kecepatan dan efisiensi waktu. Sentrifus otomatis dapat mencapai kecepatan tinggi secara konsisten. Yang ketiga, ada fitur keamanan dan keselamatan. Terdapat berbagai fitur keselamatan seperti penutup biocontainment dan sistem penyeimbang otomatis yang melindungi pengguna dan mencegah kecelakaan selama operasi. Yang terakhir ada penghemat energi. Banyak model automatic centrifuge memiliki pengaturan untuk mematikan alat secara otomatis ketika tidak digunakan yang membantu dalam menghemat konsumsi energi. Selanjutnya ada kekurangan menggunakan automatic centrifuge. Yang pertama itu memerlukan biaya yang tinggi. Harga yang lebih tinggi dibandingkan model manual bisa menjadi kendala bagi laboratorium dengan anggaran yang terbatas. Yang kedua ada kompleksitas pemeliharaan. Dengan banyaknya fitur pada centrifuge ini, pemeliharaan dan perbaikan bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan teknisi yang khusus. Yang ketiga ada automatic centrifuge memiliki ketergantungan pada listrik. Alat ini memerlukan sumber listrik yang stabil untuk beroperasi. Jika terjadi pemadaman listrik, proses sentrifugasi akan terganggu. Yang keempat ada ukuran dan berat. Beberapa model automatic centrifuge mungkin lebih besar dan berat sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Yang kelima ada potensi kerusakan pada sampel. Jika tidak diatur dengan benar, kecepatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada sampel yang sensitif seperti DNA atau RNA. Kemudian ada perawatan automatic centrifuge. Itu yang pertama memperhatikan penempatan dan penyimpangan centrifuge. Centrifuge itu bisa ditempatkan pada tempat yang datar. Yang kedua, gunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan rutin setelah digunakan maupun sebelum digunakan. Yang keempat, lakukan kalibrasi secara berkala. Dilakukan kalibrasi itu ketika digunakan maupun tidak digunakan itu tetap harus dikalibrasi. Yang kelima, lakukan pembersihan alat secara rutin. Kalibrasi centrifuge itu dengan cara yang pertama, lakukan pengukuran awal kecepatan menggunakan tachometer. Yang kedua, bandingkan hasil dengan nilai yang ditampilkan pada centrifuge. Yang ketiga, lakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, verifikasi waktu dan suhu serta dokumentasikan hasil kalibrasi. Kemudian ada review jurnal. Di sini ada jurnal yang ketiga yang berjudul Research Centrifuge Advanced Toll Separation. Itu oleh Aswini M. dan Jain Surat Sarode B. Baik, untuk selanjutnya adalah abstrak dari jurnal ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari centrifuge. Penelitian secara detail termasuk aplikasi di berbagai bidang. Terdapat dua jenis centrifuge yang dibahas dalam jurnal ini, yaitu centrifuge penelitian revolusioner dan centrifuge penelitian mikroprosesor. Centrifuge berfungsi untuk memisahkan partikel dari larutan menggunakan rotor dengan partikel yang biasanya berupa sel, organel subseluler, atau molekul besar. Kemudian selanjutnya adalah metode. Metode penelitian dalam jurnal ini oleh Mahajan Asniwi dan rekan-rekannya dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengeksplorasi penggunaan sentrifuge dalam berbagai aplikasi laboratorium. Penelitian ini membandingkan dua jenis sentrifuge, yaitu sentrifuge mikroprosesor dan sentrifuge penelitian revolusioner. Dengan fokus pada fitur-fitur teknis, keamanan, dan efektivitas penggunanya. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang relevan serta uji praktik di laboratorium, termasuk aplikasi pemisahan partikel seperti selating bakteri, isolasi likoprotein, dan ekstraksi asam nukleat. Selain itu, penelitian ini menggunakan persamaan
untuk menghitung laju sedimentasi partikel berdasarkan parameter fisik seperti diameter partikel, densitas, dan viskositas medium. Hasil dari evaluasi performa mencakup analisis waktu proses pemisahan dan akurasi kecepatan centrifuge. Melalui kombinasi data teknis dan hasil uji aplikasi, jurnal ini menyimpulkan bahwa sentrifuge penelitian revolusioner memiliki keunggulan dalam hal kebisingan dan akurasi, serta memberikan kontribusi penting dalam pemisahan partikel di dalam berbagai bidang ilmiah. Untuk selanjutnya adalah pembahasan dan hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sentrifuge. Terdapat dua jenis sentrifuge yang dibahas, yaitu sentrifuge penelitian revolusioner dan sentrifuge penelitian mikroprosesor. Sentrifuge berfungsi untuk memisahkan partikel dari larutan menggunakan rotor dengan partikel yang biasanya berupa sel, organel subseluler, atau molekul besar. Kecepatan sentrifugasi diukur dalam revolusi per menit atau RPM, atau percepatan yang dinyatakan dalam G. Kecepatan sedimentasi partikel dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, densitas partikel, dan viskositas media. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa sentrifuge penelitian revolusioner memiliki fitur senyap yang lebih baik dibandingkan model lainnya, memberikan aplikasi baru dalam pemisahan dan menghasilkan hasil yang akurat. Serta secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan penting tentang kemajuan teknologi sentrifuge dan aplikasi yang krusial dalam penelitian ilmiah modern. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.